Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Aku turun dari mobil taksi, menghirup udara pagi kota yang mulai ramai. Kota kecil yang dulu jadi rumahku. Udara di sini masih sama seperti dulu, campuran asap kendaraan, wangi roti dari toko pinggir jalan, dan suara klakson yang saling bersautan. Tapi aku bukan lagi gadis muda yang meninggalkan kota ini 5 tahun lalu. Aku sudah dewasa, lebih kuat, dan punya tujuan yang jelas. Matahari belum terlalu tinggi, langit biru muda menyambutku dengan lembut. Aku menarik napas panjang, merasakan angin pagi menyusup masuk ke paru-paru. Ini pertama kalinya aku pulang setelah sekian lama, 5 tahun. Cukup lama untuk membuat banyak hal berubah, termasuk diriku sendiri. Aku memandang sekeliling. Kota ini masih seperti biasa, bangunan-bangunan rendah, jalanan sempit, tapi juga penuh kehidupan. Ada anak kecil sedang bermain bola di trotoar. Ibu-ibu berjualan sayur di depan warung, seperti biasa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang harus aku hadapi di sini. Aku menyeret koper besar itu menuju apartemen sewaan yang sudah aku pesan beberapa minggu lalu. Tempatnya lumayan strategis, dekat pusat perbelanjaan, dan hanya 10 menit dari butik utama kami. Ya, butik itu milik keluargaku, milikku, dan suamiku. Tapi aku belum siap memperkenalkan diri sebagai pemilik. Belum saatnya. Perjalanan hidupku sebelum semua ini terjadi, hidupku cukup stabil. Aku menikah muda, usia 23 tahun. Saat itu, aku masih kuliah semester akhir. Hubungan kami awalnya baik-baik saja. Dia orangnya ambisius, pekerja keras. Kami sama-sama membangun bisnis butik dari nol. Butik pertama kami buka saat aku hamil anak pertama. Tapi sayangnya, bayi itu lahir prematur dan tidak selamat. Itu masa-masa sulit bagi kami. Setelah itu, hubungan kami mulai renggang. Aku fokus pada bisnis dan dia lebih sering bepergian. Awalnya, aku pikir itu karena tekanan kerja. Sampai suatu hari, aku mendapat kabar dari salah satu karyawan bahwa suami sering terlihat dengan wanita lain di luar kota. Aku coba tabahkan hati. Aku coba percaya. Tapi semakin lama, semakin banyak tanda-tanda perselingkuhan yang muncul. Pesan singkat yang disembunyikan. Telepon malam hari yang langsung dimatikan. Hingga akhirnya foto-foto mesra yang tertinggal di laptop. Saat itulah aku putuskan untuk pergi. Aku bilang padanya, aku butuh waktu untuk menenangkan pikiran. Aku bilang aku mau traveling sendirian. Padahal, aku pergi ke luar negeri untuk belajar manajemen bisnis fashion secara langsung. Aku ingin menjadi lebih baik, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai wanita mandiri. Selama 5 tahun, aku tidak pernah pulang. Aku tetap memantau bisnis. Dari jauh, melalui tim manajemen. Aku memilih diam, tidak ikut campur secara langsung. Suami mengira aku sudah pasrah, bahwa aku akan kembali suatu hari nanti, menerima segala yang telah ia lakukan. Tapi aku tidak bodoh. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi. Dan sekarang, aku pulang bukan untuk kembali padanya. Aku pulang untuk membuktikan siapa sebenarnya aku. Siapa pemilik sebenarnya dari bisnis ini. Dan siapa pelakor yang berani merendahkan wanita yang seharusnya ia hormati. Penampilanku berubah, aku sadar. Kalau aku datang dengan penampilan seperti dulu, pasti banyak orang yang akan mengenaliku. Jadi, aku ubah beberapa hal. Rambutku yang dulu panjang dan lurus, sekarang dipotong pendek, layer. Aku ganti warna rambutku jadi coklat tua. Alis diatur ulang, makeup lebih natural. Pakaian, aku sengaja pilih model kasual,
jauh dari kesan glamor. Aku tidak ingin ada yang curiga kalau aku adalah pemilik butik ternama itu. Aku juga menggunakan nama samaran. Di apartemen, aku daftar sebagai Mira. Tanpa embel-embel apapun. Tidak ada kartu nama, tidak ada logo bisnis, tidak ada jejak. Aku ingin semua orang melihatku sebagai wanita biasa yang baru pindah ke kota. Dan ya, aku sengaja menyewa tempat dekat butik. Biar bisa pantau langsung. Biar bisa lihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah dilakukan oleh suamiku selama ini. Pertemuan tak terduga hari kedua di kota. Aku memutuskan untuk pergi ke butik. Aku ingin melihat kondisi tempat itu. Aku ingin tahu apakah suamiku masih peduli dengan bisnis yang kami bangun bersama atau sudah mulai mengabaikannya karena kesibukan barunya. Dengan pelakor, aku memasuki butik dengan langkah tenang. Seorang pramuniaga menyambutku dengan senyum ramah. Aku pura-pura tertarik dengan koleksi musim semi mereka. Padahal, yang sebenarnya ingin aku cari adalah informasi. Siapa saja yang bekerja di sini, bagaimana sistem operasionalnya, dan apakah pelakor sering muncul di sini. Aku berjalan pelan, mengamati setiap sudut. Butik itu masih seperti dulu. Desain interior elegan, pencahayaan lembut, dan aroma parfum yang familiar. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Sepertinya suasana di dalamnya agak tegang. Para staf tidak terlalu ramai bicara. Ada ketegangan di antara mereka. Permisi kak, ucapku pada seorang sales yang tampaknya senior. Bisa bantu saya cari gaun untuk acara formal? Iya kak, silakan lihat di area sebelah kiri. Tapi kalau kakak mau, saya bisa bantu pilihkan. Aku tersenyum tipis. Boleh juga. Saya kurang yakin dengan pilihan saya. Sambil menunggu, aku mencoba ngobrol ringan. Baru kali ini saya kesini. Katanya butik ini punya desainer terkenal. Ya, oh ya, kak. Tapi beliau jarang muncul ke sini. Kadang-kadang aja. Biasanya urusan manajemen dipegang oleh suami beliau. Aku menahan emosi. Oh, suaminya? Dia sering kemari. Beberapa bulan terakhir, suaminya sering datang. Tapi kadang bareng cewek lain juga. Jantungku berdebar. Aku pura-pura heran. Istrinya mana? Entahlah kak. Orang bilang istrinya di luar negeri. Jadi suaminya sering muncul dengan cewek itu. Malah katanya cewek itu juga sering ikutan meeting sama manajemen. Aku menelan ludah. Jadi pelakor itu bukan cuma main-main. Dia sampai ikut campur bisnis. Aduh, kasihan istrinya. Ucapku pura-pura prihatin. Sales itu mengangguk. Iya kak, tapi kita juga nggak bisa ngomong banyak, soalnya cewek itu kayaknya punya pengaruh besar di sini. Bahkan kadang-kadang dia marahin staf, nggak sopan. Aku menatap sales itu, berusaha menahan amarah. Serius, kok bisa gitu? Iya, entah kenapa, manajemen biarkan dia begitu. Mungkin karena suami bosnya memang suka sama dia. Aku menghela napas. Ya ampun, kasihan banget. Aku mulai merancang balasan keluar dari butik. Aku tidak langsung pulang. Aku mencari tempat duduk di kafe seberang jalan. Dari sana, aku bisa melihat jelas butik itu. Aku memesan kopi hangat dan mulai mencatat beberapa poin penting. Pertama, suamiku memang sering muncul di butik bersama pelakor. Kedua, pelakor itu bukan cuma main-main, dia ikut campur bisnis. Ketiga, staf butik tidak nyaman dengan situasi ini, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan langsung menunjukkan identitasku. Aku ingin mengumpulkan bukti dulu. Bukti perselingkuhan, bukti pelakor merugikan bisnis, dan bukti bahwa suamiku sudah tidak layak lagi menjadi bagian dari perusahaan kami. Aku tahu, aku harus sabar, tapi aku juga tahu, balas dendamku tidak akan berupa tangisan atau drama. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya aku. Pemilik sebenarnya dari semua ini. Aku menatap butik itu dari kejauhan. Senyumku mengembang. Tunggu saja, waktuku akan tiba. Aku turun dari mobil taksi, menghirup udara pagi kota yang mulai ramai. Kota kecil yang dulu jadi rumahku. Udara di sini masih sama seperti dulu. Campuran asap kendaraan, wangi roti dari toko pinggir jalan, dan suara klakson yang saling bersautan. Tapi aku bukan lagi gadis muda yang meninggalkan kota ini 5 tahun lalu. Aku sudah dewasa, lebih kuat, dan punya tujuan yang jelas. Matahari belum terlalu tinggi.
Langit biru muda menyambutku dengan lembut. Aku menarik napas panjang, merasakan angin pagi menyusup masuk ke paru-paru. Ini pertama kalinya aku pulang setelah sekian lama. 5 tahun, cukup lama untuk membuat banyak hal berubah. Termesak sendiri. Aku memandang sekeliling. Kota ini masih seperti biasa. Bangunan-bangunan rendah, jalanan sempit, tapi juga penuh kehidupan. Ada anak. Aku pulang ke apartemen dengan kepala penuh rencana. Kepalaku terus memutar-mutar percakapan tadi siang di butik. Bayangan pelakor yang seenaknya datang ke tempat itu, seenaknya ikut rapat, seenaknya marahi karyawan, membuat darahku mendidih. Tapi aku harus tenang. Aku nggak bisa gegabah. Kalau aku langsung muncul sebagai pemilik, semuanya bisa hancur. Dia akan lari, suamiku akan bersembunyi, dan semua bukti akan hilang begitu saja. Aku duduk di meja kerjaku, menyalakan laptop, layar, aku buka browser, ketikkan nama akun Instagram pelakor itu, yang baru aja aku catat dari obrolan singkat dengan sales tadi, @Naila_Rarasati. Official, ucapku pelan membaca nama akunnya. Aku mulai menggeser-geser feednya, wajahnya cantik, bibirnya tebal, senyumnya manis, tapi matanya dingin, sombong, terlalu yakin diri. Aku lihat postingannya satu persatu, semua foto dia dengan caption ala anak sosialita. Foto di dalam mobil mewah, di restoran mahal, di acara launching brand ternama. Bahkan ada beberapa foto dia di depan butik kami, di depan tempat yang seharusnya menjadi milikku sepenuhnya. Aku zoom in salah satu fotonya. Dia sedang berdiri di depan butik, memakai dress hitam ketat, rambutnya digerai, tersenyum sambil melihat kamera. Di kolom caption, tertulis, bukan cuma jadi pembeli, tapi juga bagian dari tim hehehe. Aku mendengus. Tim, bukan karyawan, bukan partner bisnis. Hanya karena suami saya kasih ruang, dia berani merasa punya andil besar. Aku lanjutkan pencarian. Aku cari informasi tentang dia. Nama asli, usia, pekerjaan, latar belakang keluarga. Aku temukan beberapa hal mengejutkan. Dia dulunya model majalah lokal, tapi karier modelingnya tidak terlalu bersinar. Setelah itu, dia coba masuk dunia influencer. Cuma konten-kontennya biasa-biasa aja. Tapi entah gimana, dia bisa dekat dengan suamiku. Dan dari situ, hidupnya seperti naik daun. Rencana pertama, menyamar sebagai calon konsultan besok paginya. Aku bangun lebih awal, mandi cepat, pakai baju rapi, tapi tetap santai. Aku ingin terlihat profesional, tapi nggak mencolok. Aku ambil tas kerja, laptop, dan beberapa dokumen palsu yang sudah aku siapkan selama di luar negeri. Salah satunya adalah CV palsu dengan identitas samaran Mira Putri, konsultan bisnis fashion freelance. Aku memesan taksi online dan menuju butik. Kali ini, bukan sebagai pengunjung biasa, tapi sebagai calon konsultan yang ingin bekerja sama. Aku sudah telepon HRD kemarin malam, pura-pura sebagai agen eksternal. Katanya, mereka sedang mencari konsultan untuk evaluasi strategi marketing. Saat sampai di butik, suasana pagi itu cukup ramai. Ada beberapa orang sedang meeting di area tengah. Aku lihat dari kejauhan, suamiku duduk di ujung meja. Rambutnya masih rapi seperti dulu, jas hitam, wajah serius. Tapi sayang, ekspresi itu nggak lagi ditujukan padaku. Dan di sebelahnya, dia, pelakor, Naila. Ia duduk di sebelah suamiku, tersenyum lebar. Sesekali menyentuh tangannya. Perlahan, ia menjentikkan rambutnya ke belakang, lalu tertawa kecil saat suamiku berkata sesuatu. Aku menahan napas. Hatiku panas, tapi aku tarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke arah resepsionis. Permisi kak, saya Mira Putri. Sudah janji dengan Ibu Lina? Oh ya, Kak Mira, silakan tunggu sebentar ya. Bu Lina sedang meeting. Aku duduk di sofa depan. Masih bisa melihat ke arah meeting. Aku amati setiap gerak-gerik Naila. Caranya bicara, cara dia tertawa, cara dia menyentuh tangan suamiku. Terlihat begitu intim, padahal mereka bahkan belum resmi menikah. Setelah sekitar 15 menit, meeting selesai. Orang-orang mulai keluar, termasuk mereka berdua. Aku pura-pura sibuk mengetik di laptop, tapi mataku tetap mengawasi Naila Bergelen. Keluar, senyumnya masih merekah. Suamiku berjalan di belakangnya. Dengan tatapan, sayang, aku menunduk, menahan air mata.
Ini bukan waktu untuk menangis. Ini waktu untuk bertindak. Mengumpulkan informasi meeting dengan Ibu Lina berjalan lancar. Aku berhasil meyakinkannya bahwa aku cocok untuk proyek ini. Proses seleksi akan dilanjutkan dalam beberapa hari. Tapi yang penting, aku sudah punya akses untuk masuk ke sistem internal butik. Aku bisa melihat data operasional, laporan keuangan, bahkan email-email antar staf. Sebelum pulang, aku sempat ngobrol ringan dengan beberapa karyawan. Dari mereka, aku tahu bahwa Naila sering datang ke kantor, bukan hanya sebagai tamu. Kadang-kadang, dia ikutan rapat strategi. Malah katanya, dia pernah ganti desain koleksi musim semi tanpa izin dari pihak manajemen. Dan suamiku diam saja. Aku heran, Kak. Kenapa suami bos bisa biarkan dia begitu? Tanya salah satu admin kepadaku. Aku pura-pura kaget. Emang dia? Siapa? Pacar suami bos? Iya kayaknya, tapi kok bisa segitu pengaruhnya? Bahkan kadang-kadang, dia marahin staf. Nggak sopan. Tapi kalau kita komplain, suami bos bilang dia cuman emosi. Padahal, dia tuh emosi tiap hari. Aku menelan ludah. Ya ampun. Kasihan banget kalian, balas dendam dimulai sore itu. Aku pulang ke apartemen, langsung buka laptop, dan mulai download beberapa file penting. Bukti transfer ke rekening pribadi Naila, foto-foto dari CCTV butik. Catatan meeting yang mencantumkan namanya sebagai penasehat strategi. Semua ini akan jadi senjata ampuh nanti. Aku duduk di balkon, menatap langit senja. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku. Aku tarik napas dalam-dalam. Aku bukan lagi istri yang pasrah. Aku bukan lagi wanita yang bisa direndahkan. Aku adalah pemilik dari semua ini. Dan aku akan tunjukkan pada mereka apa artinya memiliki seorang wanita yang tidak bisa diremehkan. Aku menatap layar ponselku. Di dalam folder rahasia, ada satu foto lama. Foto pernikahanku dan suami. Saat kami masih saling mencintai, saat semua ini belum rusak, aku menutup folder itu. Sampai jumpa di peresmian butik Naila, gumamku pelan. Di sana, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya aku. Aku sudah tahu siapa dia. Aku juga sudah punya cukup banyak informasi tentang apa yang telah dilakukannya selama ini. Tapi itu belum cukup. Aku butuh lebih dari sekadar bukti dan foto. Aku butuh momen di mana semua orang bisa melihat kebenaran, di mana suamiku malu, di mana pelakor itu hancur, dan di mana aku akhirnya bisa tunjukkan siapa sebenarnya pemilik bisnis ini. Rencana mulai menyusun diri dalam kepala. Aku nggak bisa bertindak gegabah kalau aku langsung muncul sebagai pemilik. Mereka akan lari. Aku harus perlahan mengumpulkan senjata satu persatu, menunggu waktu yang tepat, dan saat itu pasti datang. Strategi pertama, memasuki lingkaran dalam hari itu. Aku kembali ke butik, kali ini dengan status resmi. Sebagai calon konsultan yang lolos seleksi awal, aku diberikan akses untuk mengikuti beberapa rapat internal, termasuk rapat strategi pemasaran dan launching koleksi terbaru. Sejak hari pertama masuk, aku sudah memperhatikan bagaimana dinamika antar staf. Suamiku jarang bicara banyak, dia hanya sesekali menyetujui atau menolak ide. Tapi, kalau Naila berbicara, semua diam. Bahkan manajer senior yang biasanya dominan, jadi ikat-ikatan, setuju sama pendapatnya. Menurutku, kita ganti konsep promosi. Lebih ke arah edgy. Cewek-cewek zaman now kan suka yang unik. Ucap Naila sambil menggerakkan tangannya dengan percaya diri. Edgy itu maksudnya gimana, Mbak? Tanya salah satu staf marketing. Naila tersenyum sombong. Ya seperti konten provokatif, kontroversial, tapi tetap elegan. Katanya, kita bikin iklan dengan tema wanita kuat, tapi pakai outfit yang seksi. Aku menahan napas. Aku tahu, betul brand kami. Kami tidak pernah menjual keseksian. Kami menjual kepercayaan diri, kualitas, dan estetika. Ini bukan sekadar fashion. Ini identitas wanita carrier. Tapi itu bertentangan dengan visi brand kita ya. Aku angkat bicara pelan. Semua mata tertuju padaku. Oh, Kak Mira juga ada di sini? Ucap Naila dengan nada sinis. Maaf, aku kira ini meeting internal. Iya, saya cuma ikut karena minta izin ke Bu Lina. Jawabku tenang. Cuma tadi dengar pendapat Mbak Naila,
Kayaknya kurang cocok buat brand kita. Kita tuh lebih ke arah profesional dan elegan, bukan sensual. Nela, Mendeng. Oh, jadi Kak Mira udah baca semua dokumen brand kita? Ya, saya baca sebelum datang. Jadi kalau mau ubah visi, mungkin harus izin ke pemilik dulu. Wajah Naila langsung berubah, matanya menyipit. Pemilik, bukan suami saya yang urus semuanya. Aku tersenyum tipis. Iya, tapi pemilik utama kan masih hidup. Beliau pasti pengen tahu kalau ada perubahan besar. Saat itu, suamiku akhirnya angkat suara. Maksudnya gimana, Mira? Aku balas pandangannya tanpa takut. Saya cuma bilang, kalau mau ubah strategi brand, harus izin ke pemilik asli. Bukan cuma lewat suami, bos. Dia menelan ludah. Pemilik asli? Aku pura-pura bingung. Iya, istri bos kan pemilik saham terbesar. Beliau juga yang desain koleksi pertama. Jadi kalau mau ubah visi, sepertinya harus diskusi sama beliau dulu. Di ruangan itu, suasana tiba-tiba menjadi canggung. Naila menatapku tajam. Suamiku diam 1000 bahasa. Dan aku tersenyum kecil. Langkah pertama, berhasil. Merendahkan, tanpa terlihat setelah rapat selesai. Aku keluar bersama salah satu admin. Saat itulah aku mulai menyelidiki lebih dalam. Kak, tadi Kak Mira bilang soal pemilik asli. Itu maksudnya siapa? Tanyanya penasaran. Aku menoleh. Istri suami bos dong. Siapa lagi? Admin? Itu geleng-geleng. Tapi kan katanya istri. Bos udah lama tinggal di luar negeri. Gak pernah kemari. Aku tersenyum. Justru karena itu, penting banget koordinasi sama beliau. Soalnya beliau tahu semua detail brand ini, termasuk filosofi target market dan image admin itu manggut-manggut. Oh iya, jadi selama ini kita kayaknya cuma ikutin permintaan Naila aja, padahal kita sendiri nggak tahu persetujuan dari pemilik. Aku menepuk bahunya. Jadi, kalau ada hal-hal besar yang mau diubah, jangan ragu untuk tanya ke atas. Jangan cuma ikat-ikatan. Keesokan harinya, aku lihat perubahan kecil. Admin itu mulai berani menolak permintaan Naila. Staf lain juga mulai curiga. Beberapa bahkan mulai tanya ke HRD, apakah Naila benar-benar punya wewenang untuk mengubah strategi. Itu yang aku tunggu. Aku sedang membangun opini negatif tentang Naila secara perlahan. Bukan lewat fitnah, tapi lewat fakta. Fakta bahwa dia bukan karyawan, bukan partner bisnis. Hanya pacar dari suamiku yang seenaknya mengatur segalanya. Momen tak terduga beberapa hari kemudian, aku dapat undangan dari HRD untuk hadir di acara besar, peresmian butik baru di pusat kota. Acara besar, banyak tamu VIP, media lokal akan hadir, dan kebar. Naila akan memberikan pidato pembukaan sebagai representatif dari manajemen. Aku membaca undangan itu dengan senyum dingin. Ini adalah momen yang aku tunggu. Aku akan biarkan dia merasa hebat, biarkan dia naik panggung, biarkan dia puji dirinya sendiri, biarkan dia rendahkan aku di depan umum. Karena begitu aku berdiri dan mengatakan siapa sebenarnya aku, semua akan berubah. Aku mulai menyiapkan semua. Bukti transfer, foto-foto, rekaman CCTV, surat kepemilikan butik, serta pidato yang akan membuat seluruh hadirin terdiam. Aku duduk di meja kerjaku, menulis poin-poin pidato itu dengan tenang. Selamat malam, semua. Sebelum kalian tepuk tangan untuk Mbak Naila, izinkan saya mengatakan sesuatu. Saya bukan siapa-siapa bagi kalian, tapi saya adalah pemilik dari semua ini. Aku menutup laptop, menatap langit-langit apartemen. Aku pulang sayang, gumamku pelan. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk mengambil kembali apa yang jadi hakku. Setelah rapat besar kemarin, aku mulai merasakan perubahan kecil di dalam butik. Staf mulai lebih selektif menerima permintaan Naila. Beberapa karyawan bahkan mulai protes diam-diam karena pelakor itu seenaknya mengubah desain koleksi terbaru tanpa izin resmi. Tapi aku tahu, itu belum cukup. Aku butuh bukti kuat yang bisa bikin semua orang terbuka mata. Bukan hanya soal sikap sombong Naila, tapi juga bagaimana suamiku memperlakukan bisnis kami. Aku harus menyelam lebih dalam. Bukti mulai terkumpul. Aku datang ke kantor cabang sore itu. Alasannya cuma satu, laporan keuangan bulanan. Sebagai calon konsultan, aku punya akses untuk melihat data operasional, termasuk transaksi keuangan penting. Aku duduk di ruang kerja sementara,
Laptop sudah terbuka. File-file penting mulai aku telusuri. Dan saat itulah aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdebar keras. Beberapa transfer besar masuk ke rekening pribadi Naila. Bukan transfer dari akun personal suamiku. Itu bisa saja urusan pribadi. Tapi ini langsung dari rekening perusahaan. Artinya, dia pakai uang perusahaan buat keperluan pribadi. Aku zoom in beberapa file PDF. Laporan keuangan. Di kolom keterangan tertulis, biaya promosi oleh partner strategis. Padahal dia bukan karyawan. Apalagi mitra bisnis. Aku menarik napas panjang. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini pencurian. Dia biarkan semuanya terjadi. Aku simpan semua dokumen itu di folder rahasia di laptop. Semakin banyak senjata yang aku kumpulkan, semakin besar kemungkinan aku bisa hancurkan mereka secara total. Pengkhianatan yang lebih dalam beberapa hari setelah itu. Aku dapat informasi tambahan dari salah satu admin marketing. Aya Korhatse. Kita sedang minum kopi di kafe dekat butik. Kak Mira, aku heran sih. Kok Naila bisa keliling Eropa 2 bulan lalu? Katanya sambil menyeruput es teh manis. Aku mendongak. Eropa iya, katanya, liburan bareng pacarnya. Tapi aku lihat Instagram Naya, ada foto dia di Paris, Milan, London, semua hotel mewah. Bahkan ada foto dia di toko Louis Vuitton. Aku mengerat-kerat meja dengan jari-jariku. Dan uangnya dari mana? Admin itu menggeleng kepala. Tapi yang pasti, suami bos nggak bilang apa-apa. Malah kayaknya bangga gitu lihat Naila jalan-jalan. Aku menelan ludah. Jadi selama ini, suamiku nggak cuma memberikan waktu dan perhatian pada pelakor, dia juga membayar gaya hidup mewah itu dengan uang hasil jerih payah kami dulu. Aku tersenyum tipis. Jadi selama ini, kita semua kerja keras buat bayarin liburan orang lain? Admin itu geleng-geleng. Kayaknya begitu, Kak. Aku menatap lurus ke depan. Perlahan, aku mulai sadar betapa dalamnya pengkhianatan ini. Bukan cuma soal cinta. Bukan cuma soal rasa percaya, tapi juga soal harga diri, soal hak, soal masa depan. Aku bukan lagi istri yang bisa diremehkan. Aku pemilik dari semua ini. Dan aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya punya wewenang menemui tim legal malam itu. Aku memesan taksi menuju sebuah kantor kecil di pinggir kota. Tempat itu jarang diketahui publik. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Karena itu adalah kantor pengacara langganan keluargaku sejak dulu. Saat sampai, aku disambut oleh Pak Andi, pengacara senior yang dulu pernah bantu ayahku saat masih hidup. Mbak Putri, sudah lama tidak terdengar kabar, ucapnya ramah. Aku duduk di kursi tamu. Maaf, baru bisa pulang sekarang. Ia mengangguk. Saya dengar tentang situasi di butik. Saya juga sudah lihat beberapa dokumen yang Anda kirim via email. Aku menatapnya serius. Jadi gimana Pak? Apakah ini bisa diproses secara hukum? Pak, Andi menarik napas. Kalau dari bukti yang Anda kasih, transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi tanpa alasan jelas, bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan dana. Apalagi jika dilakukan berkali-kali dan jumlahnya besar. Aku mengangguk. Berarti saya bisa ambil alih saham sepenuhnya. Ya, selama Anda masih pemegang saham mayoritas, Anda punya hak penuh atas bisnis itu, termasuk mengeluarkan pihak-pihak yang merugikan perusahaan. Aku tersenyum dingin. Jadi, prosesnya bisa cepat kalau Anda serius. Saya bisa ajukan surat pemecatan sementara kepada suami Anda. Tapi untuk pemecatan permanen dan pengambilalihan saham, kita butuh sidang internal dan legalisasi ulang. Aku mengetuk-ngetuk meja. Berarti acara peresmian butik baru minggu depan bisa jadi tempat yang pas. Pak Andi menatapku dengan tatapan aneh. Anda punya rencana? Aku balas pandangannya dengan tenang. Iya. Dan itu akan menjadi malam yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Aku mulai merasa seperti pemain catur yang sedang mengatur langkah terakhir sebelum skokmat. Aku sudah punya bukti, aku sudah punya rencana. Dan sekarang, aku akan masuk lebih dalam, ke dalam lingkaran mereka. Bukan untuk membalas dendam secara diam-diam, tapi untuk membuat mereka semakin percaya diri, semakin sombong, semakin yakin bahwa aku hanya konsultan biasa yang bisa mereka abaikan.
Dan saat itulah aku akan menyerang, menjadi bagian dari tim hari itu. Aku datang ke butik lebih pagi dari biasanya. Di tangan kiriku ada secangkir kopi hangat, di tangan kanan laptop. Aku sudah mendapat konfirmasi dari HRD bahwa aku resmi menjadi salah satu konsultan tetap untuk proyek marketing jangka panjang. Artinya, aku punya akses penuh ke semua laporan, meeting, dan strategi bisnis. Saat aku masuk, Naila sudah ada di dalam ruang rapat. Rambutnya digerai, make-upnya rapi banget, duduk manis sambil ketik-ketik HP-nya. Suamiku ada di sebelahnya, sedang ngobrol sama tim desain. Mereka melihatku, tapi cuma sekilas. Seperti biasa, mereka tidak peduli padaku. Aku hanyalah konsultan baru yang mungkin cuma lewat begitu saja. Selamat pagi, sapaku ramah. Naila angkat kepala. Senyumnya sinis. Oh, Kak Mira, masih di sini juga? Aku balas senyumnya dengan tenang. Iya, saya masih diundang kok. Dia tertawa pelan. Ya, semoga cocok ya kerjanya. Aku duduk di bangku kosong, membuka laptop. Ya, semoga juga Mbak Naila suka sama ide-ide saya nanti tim desain saling pandang. Suasana jadi agak canggung, tapi aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Menjadi temannya Naila beberapa hari setelah itu, aku mulai dekat dengan beberapa staf. Aku sering bantu mereka menyusun konten promosi. Aku juga sering kasih masukan soal foto produk, layout toko, dan strategi media sosial. Tapi yang paling penting, aku mulai menunjukkan sikap ramah pada Naila. Aku belikan dia kopi. Aku puji ide-idenya. Meski dalam hati ingin sekali aku tepuk meja, aku ajak dia diskusi. Bahkan pernah sekali, aku izinkan dia ambil alih presentasi, agar dia merasa hebat. Dan hasilnya, dia mulai percaya padaku. Kak Mira ini orangnya baik banget sih, ucapnya. Suatu kali saat kita makan siang bareng di kantin butik, aku tersenyum manis. Iya, aku juga suka lihat ide-ide Mbak Naila. Kreatif banget, dia tertawa. Ya iyalah, aku kan influencer, harus selalu up to date. Aku ikutan tertawa. Betul juga sih, lagian Mbak Naila pasti banyak dapat tawaran endorse juga ya. Dia mengangguk. Banyak. Cuma kadang aku selektif, biar image tetap bagus. Aku pura-pura kagum. Wah, profesional banget ya. Iya juga, jadi model dan influencer sekaligus. Pasti capek ya? Dia menarik napas dramatis. Iya, tapi aku suka. Apalagi sekarang, aku juga udah bantu urus bisnis pasangan aku. Jadi double job, aku menatapnya sambil tersenyum. Jadi Mbak Naila sekarang udah kayak direktur muda juga ya? Dia tertawa lebar. Iyalah, gak heran kalau suami bos suka sama aku. Aku kan wanita mandiri. Aku menahan amarah. Wah, keren banget. Pasti suami Kak Naila bangga. Dia, menggelang. Bukan suami Kak, pacar. Tapi nanti juga bakal jadi suami kok. Tinggal tunggu waktu. Aku meneguk air mineralku. Oh, jadi belum nikah. Tapi sudah kerja di sini? Iya. Tapi karena dia sendiri yang bilang boleh. Lagian, aku tuh bukan karyawan. Aku partner strategis. Partner strategis. Aku nyaris tersedak. Tapi aku tetap tersenyum. Au. Jadi Mbak Naila bebas akses ke semua hal? Ya. Termasuk laporan keuangan. Transfer dari perusahaan ke rekening aku juga sering. Untuk biaya promosi, katanya. Aku menelan ludah. Dia bicara seolah itu hal wajar. Padahal, itu adalah salah satu bukti terbesar yang akan aku gunakan nanti. Wah, enak ya jadi partner strategis, ucapku sambil tersenyum. Iya, Kak. Kalau Kak Mira mau juga jadi partner strategis, aku bisa bantu lo. Hubungan baik itu penting. Aku menepuk tangannya. Terima kasih, Mbak. Nanti aku pikirkan ya. Persiapan terakhir setelah percakapan itu, aku langsung pulang ke apartemen. Langsung buka laptop, buka folder rahasia, dan mulai susun dokumen. Terakhir yang akan aku gunakan di acara besar minggu depan. Aku sudah punya semua bukti transfer. Aku juga sudah minta tim legal menyiapkan surat pemecatan sementara untuk suamiku. Aku juga sudah minta tim IT menyiapkan proyektor dan layar besar untuk memperlihatkan bukti-bukti tersebut secara langsung. Dan yang paling penting, aku sudah tulis pidato yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum kalian semua tepuk tangan untuk Mbak Naila, izinkan saya menyela sejenak. Saya bukan siapa-siapa bagi kalian, tapi saya adalah pemilik dari semua ini.
Aku menutup laptop, menatap langit-langit apartemen. Seminggu lagi, gumamku pelan. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya punya kuasa di sini. Aku duduk di ruang ganti belakang panggung dengan napas tenang. Di luar sana, suara riuh hadirin mulai memenuhi aula besar. Lampu sorot menyala. Musik latar diputar pelan. Tepat di depanku, layar besar sudah siap menampilkan slide presentasi. Acara peresmian butik baru. Ini adalah malam yang aku tanggu-tanggu. Naila sudah ada di atas panggung. Suamiku juga. Dia tampil percaya diri. Bahkan lebih dari biasanya. Rambutnya rapi, gaunnya mahal, senyumnya lebar. Sepertinya dia benar-benar merasa seperti bos. Padahal, aku masih ingat beberapa hari lalu saat dia bicara padaku dengan nada sinis. Kalau Kamira mau jadi partner strategis juga, aku bisa bantu. Sekarang, aku akan tunjukkan padanya siapa yang sebenarnya punya wewenang di sini. Acara dimulai membuka acara dengan penuh semangat. Sorak-sorai hadirin mengiringi. Setelah sambutan singkat dari tim marketing dan desainer utama, Naila naik ke panggung. Dia disambut tepuk tangan meriah. Banyak tamu VIP tampak antusias melihatnya. Beberapa orang bahkan langsung mengambil foto atau merekam momen itu. Naila tersenyum puas. Aku nggak nyangka bisa sampai di sini, katanya dengan suara manja. Dari awal cuma model biasa, sekarang bisa jadi bagian dari brand ternama. Dia melanjutkan pidato dengan penuh percaya diri, mengatakan betapa pentingnya visi baru dalam bisnis fashion. Betapa ia membantu mengembangkan brand ini menjadi lebih edgy dan modern. Aku mendengarkan dengan tenang, dari balik tirai, sampai akhirnya dia menyebut sesuatu yang membuat darahku mendidih. Sebelumnya, aku juga pengen ucapin terima kasih sama salah satu konsultan kita, Kak Mira. Meskipun baru kerja di sini, tapi dia cukup membantu. Semoga kalau nanti kami butuh konsultan lagi, Kak Mira masih bisa bekerja sama. Ia tersenyum ke arahku. Aku balas senyumnya. Dan saat itulah, Mick berkata, "Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sesi penyerahan penghargaan untuk tim internal. Tapi sebelum itu, kita punya kejutan dari salah satu partner strategis kita, Kak Mira." Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas panjang. Langkah-langkahku terdengar jelas saat aku naik ke panggung. Aku tidak terburu, aku ingin setiap langkahku terasa bermakna. Aku ingin semua orang tahu bahwa wanita yang selama ini mereka anggap hanya konsultan biasa akan mengubah segalanya. Aku berdiri di tengah panggung, menatap hadirin, menatap Naila, menatap suamiku, dan mulai berbicara. Pidato yang mengguncang dunia. Selamat malam semua, suara saya tenang, tapi jelas. Riuh hadirin perlahan mulai diam. Sebelum kalian semua tepuk tangan untuk Mbak Naila, izinkan saya menyela sejenak. Aku menatap Naila, matanya sedikit menyipit. Ia mulai tidak nyaman. Saya bukan siapa-siapa bagi kalian, tapi saya adalah pemilik dari semua ini. Di aula, hening total. Beberapa orang saling pandang. Ada yang mulai berbisik, tapi aku tetap tenang. Saya adalah istri sah dari suami bos. Saya adalah pemilik saham mayoritas dari bisnis ini. Dan saya adalah desainer asli dari koleksi pertama, beauty kita. Aku menatap suamiku. Sayang, kamu pasti kaget lihat aku di sini. Padahal, kamu kira aku masih di luar negeri. Padahal kamu kira aku tidak akan pernah tahu apa yang telah kamu lakukan. Aku tarik napas, tapi aku tahu tentang transfer uang perusahaan ke rekening pribadi. Mbak Naila, aku tahu tentang liburan mewah kalian yang dibayar dengan hasil kerja keras orang-orang di sini. Aku tahu tentang semua kebohonganmu. Aku alihkan pandangan ke Naila. Dan kamu, Mbak Naila? Kamu bilang aku cuma konsultan biasa. Kamu bilang kamu partner strategis, tapi kamu bahkan tidak tahu apa itu artinya. Aku angkat remote dan tekan tombol. Layar besar di belakangku mulai menampilkan file-file dokumen, bukti transfer, bukti meeting tanpa izin, bukti bahwa Naila menggunakan nama perusahaan untuk endorse pribadi. Bahkan ada rekaman CCTV-nya. Hadirin mulai ramai, ada yang shock, ada yang mulai mengambil video.
Ada yang langsung berbisik pada temannya. Naila mundur selangkah. Wajahnya mulai memucat. Ini hoax ya, katanya gugup. Aku tersenyum dingin. Hoax? Coba saja cek sendiri. Aku menatap suamiku. Dan kamu? Suamiku, kamu pikir kamu bisa tinggal diam? Kamu pikir kamu bisa gunakan uang perusahaan untuk membahagiakan wanita lain? Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Aku melanjutkan. Malam ini, saya umumkan bahwa saham Anda sebagai direktur utama akan dicabut. Dan saya juga akan laporkan penyalahgunaan dana perusahaan ke pihak berwajib. Aku menatap hadirin. Saya pulang bukan untuk meminta maaf. Bukan untuk memohon kembali. Saya pulang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Aku turun dari panggung, langkahku mantap. Dan di belakangku, runtuhlah dunia mereka. Aku turun dari panggung dengan langkah mantap, tapi jantungku masih berdebar kencang. Bukan karena takut, bukan karena ragu, tapi karena aku tahu, malam ini adalah titik balik hidupku. Aku bukan lagi wanita yang bisa direndahkan. Aku adalah pemilik. Sebenarnya, dari semua ini, dan semua orang akhirnya tahu, di belakangku, aula mulai riuh. Ada yang bersorak, ada yang menangis, ada yang langsung mengambil foto atau video untuk diunggah ke media sosial. Tapi yang paling penting, Naila terdiam. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia seperti baru saja disadarkan dari mimpi buruk. Tapi ternyata, itu nyata. Reaksi suamiku masih berdiri di sana. Tidak bergerak. Tidak berkata apa-apa. Hanya dia mematung. Matanya kosong, wajahnya penuh penyesalan. Beberapa staf mulai mendekatinya. Mungkin ingin tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi dia hanya menggeleng pelan, lalu perlahan mundur dari panggung. Aku melihatnya pergi, tanpa menghentikan langkahku. Aku sudah memberinya cukup waktu, cukup kesempatan, tapi dia memilih jalan lain. Dan sekarang, ia harus bertanggung jawab atas segalanya. Pelakor menyerah saat itulah Naila mulai bergerak. Langkahnya gemetar. Ia mendekatiku dengan ekspresi ketakutan. Kakak Mira. Maksudnya, Kak Putri. Suaranya parau. Maafin aku berhenti. Menoleh padanya, menatap wajahnya, yang biasanya sombong, kini penuh air mata. Maaf, untuk apa? Ia menangis. Aku nggak tahu kalau kakak pemilik asli. Aku kira kakak cuma konsultan biasa. Aku menyela. Jadi karena kamu kira aku cuma konsultan biasa, kamu bisa rendahkan aku. Kamu bisa anggap aku orang kecil. Kamu bisa gunakan uang perusahaan buat liburan pribadi dan endorse tanpa izin? Ia menunduk. Air matanya mengalir deras. Aku minta maaf. Aku benar-benar nggak tahu. Aku tersenyum dingin. Sekarang, kamu tahu. Dia menggigit bibirnya. Aku janji. Aku bakal kembalikan semua uang itu. Aku bakal bayar semuanya. Aku menggeleng. Itu bukan urusanku lagi. Itu urusan hukum. Wajahnya semakin panik. Maksud kakak? Ya, aku sudah laporkan semua ini ke pengacara. Kalau kamu mau membayar, silakan. Tapi proses hukum tetap akan berjalan. Ia menangis lebih keras. Tapi aku tidak kasih dia kesempatan bicara lagi. Aku tinggalkan dia sendiri. Berdiri di tengah keramaian aula, dengan rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Staf mulai bersuara beberapa. Staf mulai mendekatiku. Ada yang memberi tepuk tangan, ada yang bilang mereka bangga denganku. Bahkan ada yang sampai menangis haru. Salah satu admin marketing yang beberapa hari lalu sempat curhat soal sikap Naila, datang padaku, Kak Putri. Saya nggak nyangka, kakak pemilik asli. Selama ini kami mikir kakak cuma konsultan biasa, tapi ternyata kakak udah siapkan semua ini. Aku tersenyum tipis. Ya. Aku cuma ingin semua orang tahu siapa yang sebenarnya punya kuasa di sini. Ia mengganggak, kami juga merasa tertekan selama ini. Naila sering marahi kami seenaknya. Kami nggak bisa protes karena suami bos selalu membela dia. Aku menepuk bahunya. Sekarang, semuanya akan berubah. Aku akan ambil alih manajemen. Dan aku janji, tim kita akan bekerja dalam lingkungan yang lebih baik. Dia tersenyum lebar. Terima kasih, Kak. Semoga bisnis kita makin maju. Aku mengangguk.
Insya Allah, keputusan terakhir sebelum acara berakhir. Aku panggil tim legal dan HRD, kami rapat singkat di ruang belakang, besok pagi. Surat pemecatan sementara untuk suami saya harus keluar, kataku tegas. Tim legal mengangguk. Sudah siap, Mbak Putri, aku juga mau buat surat pemecatan permanen. Jika hasil investigasi menyimpulkan adanya penyalahgunaan dana secara sistematis, iya, akan kami siapkan. Aku menatap HRD. Dan untuk Naila, HRD menarik napas. Sudah kami diskualifikasi sebagai partner strategis. Kami juga akan blokir aksesnya ke semua sistem internal. Aku tersenyum. Bagus, jangan biarkan dia masuk ke butik lagi. Malam yang mengubah segalanya, aku pulang ke apartemen dengan kepala tegak. Langit malam penuh bintang. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku saat aku membuka jendela balkon. Aku duduk di kursi kayu tua, menatap kota yang sama, yang dulu pernah membuatku menangis. Tapi malam ini, aku tidak menangis. Aku tersenyum. Aku bukan lagi istri yang bisa direndahkan. Aku bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Aku adalah pemilik sebenarnya dari semua ini. Dan aku akan tunjukkan pada dunia bahwa wanita yang diremehkan bisa menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Hari setelah acara peresmian butik, media sosial penuh dengan video dan foto dari malam itu. Aku buka Instagram pagi itu dan langsung melihat nama Naila trending di kolom pencarian. Video, pidatoku viral, bukti transfer uang perusahaan ke rekeningnya tersebar luas. Rekaman CCTV saat dia seenaknya masuk ke ruang rapat tanpa izin pun ikut beredar. Dia sudah jadi bulan-bulanan netizen usaha. Terakhir pelakor beberapa jam setelah berita menyebar, aku menerima pesan dari nomor asing. Kak Putri, tolong hapus videonya. Aku janji akan kembalikan semua uang itu. Tolong. Aku membaca pesan itu sambil duduk di meja makan. Kopi hangat di depanku belum tersentuh. Aku hanya tersenyum tipis. Naila tidak mengirim satu pesan, tapi 5 kali dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku nggak tahu kalau kakak pemilik asli. Cuma disuruh suami Kak Putri. Aku bisa bangkrut kalau videonya nggak dihapus. Anakku masih sekolah. Aku mohon. Aku membalas satu pesan saja. Sekarang kamu merasa takut, padahal kemarin kamu bilang aku cuma konsultan. Biasa. Dia langsung meneleponku. Aku lihat panggilan masuk dari nomornya. Aku biarkan berdering. Lalu aku matikan ponsel. Penampilan baru. Tapi hasil sama besoknya, Naila muncul di akun Instagramnya. Dia unggah sebuah video panjang. Wajahnya sembab, matanya merah. Ia duduk di sofa putih, dengan latar belakang tirai tebal, agar terlihat dramatis. Aku minta maaf atas kesalahanku selama ini, katanya dengan suara parau. Aku nggak tahu kalau Kak Putri adalah pemilik sebenarnya dari bisnis itu. Aku cuma dipermainkan, aku merasa dicintai, tapi ternyata hanya dimanfaatkan. Aku siap bertanggung jawab. Aku juga akan kembalikan semua uang yang sempat aku terima. Di kolom komentar, netizen langsung hujani dia dengan cibiran. Baru sekarang nyesal? Udah enak dapat liburan Eropa? Baru sekarang mikir tanggung jawab? Coba kalau Kak Putri nggak pulang. Kamu pasti masih sombong sampai sekarang. Ini karma, Mbak. Aku tertawa melihat komentar-komentar itu. Bukan karena senang melihat orang menderita, tapi karena akhirnya semua orang mulai sadar siapa sebenarnya Naila. Suamiku datang menyerah siang itu. Suamiku datang ke apartemen. Aku buka pintu, melihat wajahnya yang lesu, rambutnya acak-acakan. Jas hitam yang biasa ia kenakan, kini kusut. Putri, katanya pelan. Aku ingin bicara. Aku memberinya isyarat untuk masuk. Kami duduk di ruang tamu. Hening Siena. Aku minta maaf. Katanya lagi. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Aku menatapnya tajam. Tapi kamu tetap melakukan itu. Ia menunduk. Aku hilaf. Aku merasa sendirian. Kamu pergi. Aku merasa tidak dihargai. Aku tersenyum sinis. Jadi karena kamu merasa tidak dihargai, kamu gunakan uang perusahaan buat pacaran? Ia tidak menjawab. Aku lanjutkan. Kamu tahu berapa banyak staf yang merasa tertekan selama ini karena kamu biarkan Naila seenaknya masuk dan keluar seperti bos. Ia menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Aku pikir itu cuma hal kecil. Aku mendengus. Dan kamu pikir?
Selingkuh itu hal kecil juga. Ia mengusap wajahnya. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku menatapnya dengan tenang. Aku sudah ajukan proses perceraian, dan aku juga sudah laporkan penyalahgunaan dana perusahaan ke pihak berwajib. Wajahnya langsung panik. Tapi aku bisa ganti semua uang itu. Aku menggeleng. Itu bukan soal uang lagi, itu soal rasa hormat, soal harga diri, soal pengkhianatan, dan kamu sudah melewati batas itu. Ia menelan ludah. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Putri. Aku tersenyum lembut. Sayangnya, aku bisa hidup tanpamu. Aku berdiri. Silakan pulang. Proses hukum akan berjalan, dan kamu harus siap bertanggung jawab atas segalanya. Ia diam sejenak, lalu ia berdiri dan keluar dari apartemen itu. Mungkin, untuk terakhir kalinya, pengadilan dan media beberapa hari setelah itu, tim legalku sudah bekerja. Surat pemecatan permanen suamiku sebagai direktur utama sudah ditandatangani. Investigasi dari pihak berwajib juga dimulai. Sementara itu, media lokal mulai meliput kasus ini. Judul-judul besar muncul di portal berita. Pelakor viral. Uang perusahaan dipakai liburan pemilik butik Black-Blacken di depan umum. Aku adalah suami digugat cerai setelah skandal keuangan terbongkar. Aku tidak memberikan banyak pernyataan pada media, tapi aku izinkan tim PR untuk membuat klarifikasi resmi. Mbak Putri menegaskan bahwa ia tidak dendam. Ia hanya ingin mengembalikan bisnis ini ke jalurnya. Semua proses hukum akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Akhir sebuah era aku duduk di balkon apartemen, menatap langit sore yang cerah. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku. Aku menarik napas panjang. Aku ingat bagaimana dulu. Aku pergi dari kota ini dengan hati yang hancur. Aku kembali dengan kepala tegak. Aku pergi sebagai istri yang diremehkan. Aku kembali sebagai wanita yang tidak bisa direndahkan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemilik sebenarnya dari semua ini. Dan aku akan tunjukkan pada dunia bahwa wanita yang jatuh bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku duduk di ruang kerja baruku di lantai 2 butik pusat. Kursi kulit hitam empuk menyambut punggungku yang lelah setelah seminggu penuh rapat dan pengaturan ulang manajemen. Di luar sana, karyawan mulai berdatangan. Suara riuh percakapan dan langkah-langkah ringan terdengar jelas, meski pintu masih tertutup. Ini adalah hari pertama. Aku resmi mengambil alih bisnis sepenuhnya, bukan lagi sebagai istri dari suami bos, tapi sebagai pemilik sebenarnya. Perubahan dimulai beberapa hari setelah acara besar itu. Aku sudah mulai bekerja keras. Aku panggil tim Jorde, tim marketing, tim desain, dan staf operasional untuk rapat evaluasi internal. Aku ingin semua orang tahu bahwa mereka punya bos yang akan mendengarkan mereka, bukan hanya memberikan perintah. Aku nggak mau ada lagi intervensi dari pihak luar, kataku saat rapat pertama. Kalau ada permintaan dari siapapun, pastikan itu melalui jalur resmi. Jangan langsung dituruti cuma karena dia dekat sama mantan direktur. Tim marketing angguk, beberapa saling pandang, seperti merasa lega. Dan satu lagi, aku tambahkan, kalau ada yang merasa tertekan selama ini, silakan bicara ke HRD atau langsung ke saya. Saya nggak mau ada lagi budaya takut di tempat kerja kita. Seorang admin angkat tangan. Jadi Mbak Putri bakal tetap tinggal di sini? Aku tersenyum tipis. Iya, aku pulang bukan cuma buat balas dendam, tapi buat ambil kembali apa yang jadi hakku dan bangun semuanya dari awal. Memperbaiki tim aku, juga mulai melakukan rotasi jabatan. Aku lihat beberapa posisi penting selama ini dipegang oleh orang-orang yang terlalu dekat dengan suamiku. Bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena loyalitas mereka lebih pada pribadi daripada bisnis. Aku ganti beberapa kepala divisi. Bukan tanpa protes, tapi aku jelaskan alasan dengan transparan. Aku kasih mereka kesempatan untuk tetap bekerja. Tapi di posisi lain, yang benar-benar terbukti ikut-ikutan menyalahgunakan wewenang, aku pecat secara baik-baik. Aku tidak dendam, tapi aku juga tidak bodoh. Aku belajar dari kesalahan masa lalu, dan aku tidak akan mengizinkan sejarah itu terulang. Hubungan dengan keluarga setelah
semua urusan bisnis agak stabil. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua. Lama sekali aku tidak berkunjung. Sejak ibu sakit, aku malah lebih sering kirim uang dari jauh daripada datang langsung. Saat aku sampai di halaman rumah, ibu sedang menyiram bunga di depan. Ia langsung berdiri begitu melihat mobilku. "Putri," katanya heran. "Kamu pulang?" Aku turun dari mobil dan langsung memeluknya erat. Bau kamper dan minyak telon yang biasa ia pakai tercium jelas. Aku menahan air mata. "Iya, Bu," aku peluk. Ibu melepaskan pelukannya, lalu menatapku dengan tatapan campuran antara senang dan khawatir. "Kamu udah dengar kabar dari mantan suami kamu ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Aku yang bikin semua itu terjadi." Ia menepuk pundakku. "Kamu hebat, Nak. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengendalikan hidup kamu." Aku tersenyum. "Iya, Bu. Aku nggak dendam lagi. Aku cuma ingin hidupku kembali normal." Kami masuk ke dalam rumah. Ayah sedang membaca koran di ruang tamu. Ia menatapku dengan ekspresi tenang. "Kamu pulang untuk tinggal di sini?" tanyanya. Aku menggeleng. "Enggak juga. Ya, aku masih fokus di bisnis. Cuma aku pengen pastikan Mama dan Papa baik-baik aja." Ayah mengangguk. "Kamu makin dewasa, Putri." Aku duduk di sebelahnya, menatap foto keluarga kami di dinding. Foto itu diambil sebelum semua masalah ini terjadi. Waktu aku masih polos dan percaya pada cinta. Sekarang, aku masih percaya pada cinta. Tapi aku tidak akan pernah lagi membiarkan cinta membuatku lupa siapa diriku. Bangkit lagi beberapa minggu berlalu. Bisnis mulai pulih. Tim baru mulai menunjukkan hasil yang bagus. Desain koleksi musim semi yang sempat diubah seenaknya Naila akhirnya kembali ke visi asli. Bahkan penjualan naik drastis karena banyak pelanggan yang merasa cocok dengan nuansa elegan yang kami tawarkan. Aku juga mulai aktif di media sosial, bukan untuk pamer atau cari perhatian, tapi untuk berbagi cerita. Cerita tentang wanita yang pernah diremehkan, tapi berhasil bangkit. Cerita tentang kekuatan, harga diri, dan keberanian untuk memperjuangkan miliknya. Video-video itu viral. Banyak wanita DM aku untuk berterima kasih. Mereka bilang aku menginspirasi mereka untuk tidak menyerah. Meskipun hidup tidak adil. Aku membaca pesan-pesan itu. Sambil tersenyum, aku bukan lagi istri yang bisa direndahkan. Aku bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Aku adalah pemilik sebenarnya dari semua ini. Dan aku akan tunjukkan pada dunia bahwa wanita yang jatuh bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku duduk di meja kerjaku, melihat layar laptop yang menampilkan live streamingku beberapa menit lagi akan dimulai. Di luar jendela, langit pagi terlihat cerah. Sinar matahari menyelinap masuk, menyentuh wajahku lembut. Aku tarik napas panjang, lalu hembuskan perlahan. Ini adalah hari peluncuran koleksi terbaru butik kami, dan juga hari pertama aku secara resmi menjadi brand ambassador sekaligus CEO dari bisnis ini. Koleksi terbaru dan nama baru beberapa bulan setelah semua konflik usai. Aku putuskan untuk mengganti nama brand kita. Bukan karena dendam atau ingin menghapus masa lalu, tapi sebagai simbol bahwa ini adalah awal baru. Nama barunya Eleganza by Putri, sebuah penghargaan kecil untuk diriku sendiri, untuk wanita yang pernah diremehkan tapi berhasil bangkit, untuk istri yang pernah diselingkuhi tapi tetap percaya pada nilai-nilai yang ia junjung tinggi. Koleksi musim ini aku buat dengan tema New Beginning, awal yang baru. Desainnya lebih modern, elegan, namun tetap kuat. Seperti aku, seperti banyak wanita yang pernah merasa diinjak harga dirinya, tapi masih punya semangat untuk bangkit. Saat preview, koleksi itu muncul di media sosial. Banyak yang bilang desainnya sangat personal. Ada nuansa tenang, tapi tegas. Edison, feminim, tapi penuh kekuatan. Aku tersenyum membacanya. Iya, itulah aku sekarang. Peluncuran besar hari, peluncuran tiba. Butik cabang baru sudah siap. Dekorasinya sederhana, tapi mewah. Lampu-lampu gantung memberikan kesan hangat. Musik jazz instrumental diputar pelan di latar belakang. Di panggung kecil, aku duduk bersama tim desain dan marketing. Beberapa VIP hadir, termasuk beberapa fashion blogger, influencer, dan jurnalis mode. Mic
mulai membuka acara. Selamat siang, semua. Hari ini adalah momen penting bagi Eleganza by Putri. Sebuah brand yang lahir dari semangat kebangkitan seorang wanita yang tidak pernah menyerah. Aku menarik napas, lalu berdiri dan naik ke panggung. Langkahku mantap, senyumku tulus. Aku nggak akan bilang kalau hidupku selama ini mulus, kataku saat mic sudah di tangan. Ada waktu-waktu di mana aku merasa hancur, di mana aku merasa bukan apa-apa, di mana orang lain mencoba mengambil hakku dan meremehkanku. Aku menatap hadirin. Tapi, dari titik terendah itulah, aku belajar satu hal penting. Aku diam sejenak. Bahwa wanita itu tidak perlu dicintai oleh pria untuk bisa hidup. Bahwa wanita itu tidak perlu dikasihani untuk bisa sukses. Bahwa wanita itu cukup percaya pada diri sendiri untuk bangkit. Ruang aula riuh dengan tepuk tangan. Aku lanjutkan pidato itu dengan cerita singkat tentang perjalanan bisnis kami, tentang bagaimana aku membangun brand ini dari nol, tentang betapa pentingnya memiliki visi yang benar, dan akhirnya tentang pesan yang ingin aku sampaikan lewat koleksi terbaru ini. Setiap wanita pasti pernah merasa lemah, tapi ingat, lemah itu bukan berarti kalah. Bangkitlah, percayalah pada dirimu, karena setiap akhir yang buruk selalu ada awal yang baru. Aku turun dari panggung, disambut tepuk tangan yang tidak berhenti-henti. Hidup setelah semua ini beberapa minggu setelah peluncuran besar itu, bisnis kami stabil, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kami buka beberapa toko di kota-kota besar. Collaborate dengan desainer lokal juga mulai terjalin. Dan yang paling penting, tim kami sekarang adalah keluarga. Bukan hanya sekadar rekan kerja. Mereka saling mendukung, saling percaya, dan bekerja dengan hati. Aku juga mulai aktif dalam program mentoring untuk para wanita muda yang ingin membangun bisnis fashion. Aku adakan sesi live di Instagram, kadang juga workshop offline. Mereka tahu bahwa kesuksesan bukan cuma soal modal besar atau background hebat, tapi soal keberanian. Aku sering ditanya, apa yang membuat Kak Putri bisa bangkit? Aku selalu jawab sama, bukan karena aku kuat, tapi karena aku sadar, aku nggak boleh biarkan orang lain menentukan siapa aku. Refleksi malam hari malam itu, aku pulang agak larut. Langit gelap, penuh bintang. Kota tampak ramai seperti biasa, tapi rasanya beda. Lebih ringan, lebih damai. Aku duduk di balkon apartemen, menyeruput teh hangat. Di depanku, layar laptop masih menyala. Ada notifikasi email masuk dari salah satu staf junior. Kak Putri, terima kasih ya. Udah kasih saya kesempatan kerja di sini. Saya pernah jadi korban pelakor juga dulu. Tapi lihat Kak Putri, saya jadi semangat lagi. Aku tersenyum. Aku balas, singkat. Kamu pasti akan lebih kuat daripada aku. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan dirimu sendiri. Aku tutup laptop, menatap langit malam. Aku bukan lagi istri yang bisa direndahkan. Aku bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Aku adalah pemilik sebenarnya dari semua ini. Dan aku akan tunjukkan pada dunia bahwa wanita yang jatuh bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku pernah merasa hancur. Aku pernah direndahkan. Aku pernah diselingkuhi. Dan aku pernah merasa tidak berharga. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal penting. Bahwa wanita itu nggak perlu menunggu orang lain untuk bangkit. Bahwa kita punya kekuatan sendiri, dan bahwa siapapun yang mencoba meremehkan kita akan kalah oleh waktu. Aku bukan lagi istri yang bisa diinjak harga dirinya. Aku bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Aku adalah pemilik sebenarnya dari semua ini. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiola Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiola Bercerita.